sehat? Ya harus sehat lah, jangan sakit-sakit. Oke, anak kelas 3. Hari ini kita melanjutkan pelajaran kita ke pelajaran 2, yaitu bertema Yesus Kristus. Dan untuk tema yang kedua ini kita mempelajari yang pertama, kisah Yakub. Sebelum memulai pelajaran kita, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Baik, terima kasih atas berkat-Mu yang kami terima melalui ayah, ibu, dan sesama. Ajarilah kami untuk bersyukur atas setiap berkat-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, sebelum belajar kita bersama-sama bernyanyi dulu ya. Hari ini kita belajar tentang kisah Yakub. Ada yang sudah tahu kisah Yakub? Yakub ini memiliki seorang ayah bernama Ishak. Nah, dia memiliki kakak yang bernama Esau. Jadi Yakub ini dua bersaudara. Yang sulung atau yang pertama itu namanya Esau, lalu yang bungsu atau yang kedua itu namanya Yakub. Ayahnya itu namanya Ishak dan ibunya namanya Rivka. Nah, jadi dalam satu rumah ini kita bisa bayangkan ada 4 orang. Ayahnya Ishak, ibunya Rivka, kakak sulungnya Esau, dan anak sulungnya adalah anak bungsunya, anak sulungnya adalah Esau dan anak bungsunya adalah Yakub. Jadi ceritanya si Ishak ini, si ayah itu sudah rabun, sudah mulai tidak melihat lagi. Jadi ia hanya membedakan dua anaknya ini dengan meraba atau mencium aroma tubuhnya. Suatu hari si Ishak yang sudah tua ini, yang sudah rabun, yang sudah tidak melihat ini, ingin memberikan berkat hak anak sulung kepada Esau tentunya, karena Esau adalah anak sulung. Ya, jadi si Ishak itu memanggil Esau ke kamarnya. Nah, ketika Ishak memanggil Esau ke kamarnya, lalu ia memerintahkan Esau supaya berburu dan memasak makanan kesukaannya dari hasil buruannya tadi. Setelah memasak masakannya diberikan kepada ayahnya, ayahnya menikmatinya dan memberikan ia berkat anak sulung. Nah, jadi ketika Esau berangkat berburu, ibunya yang namanya Rivka tadi sudah mendengar apa yang mereka bicarakan di dalam kamar tadi. Nah, jadi Rivka punya ide yang
berlian dan cemerlang. Ia memiliki ide supaya berkat anak sulung yang akan diberikan itu kepada Esau itu diperoleh oleh Yakub. Maka ia dengan akalnya yang bulus itu, ia mencari ide supaya Yakublah yang memperoleh hak anak sulung itu, yang memperoleh berkat dari ayahnya ini tadi. Jadi Ribka si ibu memanggil Yakub ke dapur sebentar. Nah, Yakub adalah anak yang polos dan ia sangat patuh kepada orang tua. Sebenarnya ia adalah anak yang baik. Nah, jadi Yakub pergi ke dapur dan menemui ibunya. Nah, jadi si ibunya, si Ribka ini tadi menyuruh Yakub untuk menyembelih kambing yang ada di kandang di belakang rumah mereka, supaya ibunya memasak masakan kesukaan ayahnya. Nah, si Yakub tadi pergilah, tapi sebelum pergi ia bertanya, "Mah, untuk apa kita menyembelih kambing dan dimasak untuk ayah?" Nah, jadi si Ribka tadi menjelaskan kepada Yakub bahwa ia ingin bahwa Yakublah yang memperoleh berkat anak sulung dari ayahnya. Nah, awalnya si Yakub gak mau. Gak mau nanti aku dimarahin sama ayah, kata si Yakub. Gak mau, nanti kalau ketahuan gimana. Tapi ibunya si Ribka berusaha meyakinkan dia. Ibunya berkata, tenang aja, nanti ibu yang melindungi kamu, tenang aja. Selama ada ibu, tidak akan terjadi apa-apa dengan kamu. Oke? Lalu si Yakub, anak yang baik hati ini, yang penurut tadi, pergilah ke kandang kambing mereka, ia sembelih, dibersihkan dagingnya, diberikan kepada ibunya supaya dimasak. Setelah daging tadi masak, ibunya menyuruh Yakub untuk mengantar makanan itu kepada ayahnya dan meminta berkat anak sulung itu. Tapi si Yakub lagi-lagi ia tidak memiliki keberanian. Ia takut ketahuan. Enggak Bu, aku takut nanti ayah, kan aku enggak ada rambutnya di lenganku. Nah, kan aku di bagian leherku juga enggak terlalu banyak rambutnya. Sedangkan Kak Esau memiliki rambut yang tebal atau agak lebat di lengannya dan juga di bagian lehernya, kata si Yakub membuat alasan kepada ibunya. Tapi ibunya punya ide lagi. Entah kenapa ibunya sangat pintar sekali mencari ide. Lalu ibunya mengambil pakaian Esau. Dari kamarnya, lalu dipakaikannya lah ke Yakub. Disuruhnya lah si Yakub ini memakai pakaiannya si Esau. Jadi aroma tubuhnya si Yakub jadi kayak Esau, ya kan? Nah, lalu kata Yakub, karena bajunya kan lengan panjang, jadi tidak tahu bagaimana lengannya, apakah memiliki rambut yang lebat atau tidak. Lalu bagaimana dengan di sekitar leherku, kata Esau. Nah, ibunya cari ide lagi dan dapat juga akhirnya. Ibunya mengaplikasikan. Ibunya menaruh rambut kambing tadi, bulu-bulu kambing itu di sininya si Yakub. Pergilah si Yakub ini ke kamarnya si Ishak, ayahnya. Lalu ia mengetuk pintu, tok 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 tok. Lalu masuk, kata ayahnya. Nah, lalu kata ayahnya, benarkah kamu Esau?
Lalu kata si Yakub tadi yang menyamar jadi si Esau tadi, "Iya ayah, saya Esau." Tapi ayahnya kayak ada keraguan, kok sepertinya ini bukan si Esau. Dan akhirnya ayahnya menyuruh si Yakub tadi mendekat. Lalu ia meraba bajunya, dia meraba di sini, oh iya benar si Esau ini. Lalu tapi aku nggak yakin. Lalu ayahnya mencium lagi si Yakub tadi, dan aromanya seperti aroma si Esau. Berarti ini benar Esau dong. Aromanya juga aroma si Esau, bukan Yakub. Dalam hati ayahnya, ya iyalah aromanya si Esau, kan Yakub pakai bajunya Esau. Kan Yakub pakai bajunya Esau, jadi aromanya seperti aroma si Esau. Nah, makanlah ayahnya. Setelah makan, ayahnya memberi berkat anak sulung kepada Yakub yang sebenarnya adalah anak bungsu. Ayahnya memberi berkat berupa keturunan, kemakmuran, segala yang dicita-citakan berhasil, apa yang diinginkan akan tercapai. Dan ia juga diberikan berkat untuk berkuasa. Karena ya itu tadi anak sulung, anak yang pertama, berarti ia yang membimbing adiknya, maka ia memiliki kuasa atau hak anak sulung. Nah, jadi setelah mendapat berkat tadi, si Yakub langsung keluar kamar ayahnya, sudah mendapat berkat tadi, dan tidak lama kemudian datanglah si Esau yang asli. Sudah pulang dari berburu, sudah selesai masak masakan kesukaan ayahnya dan membawanya ke kamar ayahnya. Ketika diketuk, tuk 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 tuk, masuklah si Esau yang asli. Lalu ayahnya heran, ini siapa? Lalu si Esau menjawab, saya Esau ayah. Lalu ayahnya bingung, loh kan tadi sudah ada Esau, lalu ini Esau yang mana lagi? Tadi saya sudah memberi berkat anak sulung kepada Esau yang pertama. Lalu Esau ketika mendengar ayahnya menjelaskan seperti itu, Esau langsung shock apalah? Esau langsung kaget, ya kan? Kaget, loh kan aku baru pulang berburu ayah, kata si Esau lagi. Ini aku membawakan hewan buruan dan juga masakan kesukaan ayah yang ayah suruh aku tadi. Dia bilang begitu. Lah kata ayahnya, dari tadi saya sudah makan, saya juga sudah memberi berkat. Berarti yang saya berikan berkat tadi adalah adikmu. Jadi kamu harus terima, kata ayahnya. Si Esau protes lah, apa nggak ada berkat lain apa ya? Atau gimana gitu supaya aku juga dapat berkat. Tapi ayahnya terlanjur sudah memberikan berkat terakhirnya. Sudah semuanya sudah ayahnya serahkan kepada si Yakub, si anak bungsu tadi. Walaupun juga dengan menipu ayahnya. Nah, jadi dari kisah tadi kita dapat melihat betapa pentingnya berkat dari orang tua itu. Dua saudara itu sampai berebutan karena saking berharganya berkat itu. Nah, kita juga sebagai anak, kita harus patuh dan turut kepada orang tua kita. Supaya apa? Supaya kita menjadi anak yang diberkati oleh Tuhan. Kita diberkati oleh Tuhan melalui kedua orang tua kita. Nah, berkat yang kita terima dari kedua orang tua kita seperti apa saja selama ini? Seperti kita diberi kesehatan,
kita diberi makanan, kita diberi pakaian, kita diberi pendidikan, kita bisa sekolah di SD Presiden, karena orang tua kita. Itu berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan melalui orang tua. Nah, jadi kita harus menjadi anak yang senantiasa patuh dan menuruti apa yang dinasihatkan oleh orang tua kita. Dan kita juga harus menjadi berkat bagi orang lain, bagi semua orang yang kita jumpai, karena kita sudah diberkati. Jadi tugasnya adalah seperti biasa di akhir pelajaran kita akan memperoleh hadiah dari guru bidang studinya, yaitu berupa tugas. Tugasnya sangat mudah. Kamu hanya mempraktekkan bagaimana biasanya sebelum bepergian kamu pamit dengan orang tuamu. Lalu kan biasanya sebelum pamit ke sekolah bersalaman, mencium tangan orang tuanya, lalu orang tuanya menciumnya dan memberi tanda salib di dahi. Memberi tanda salib di dahi seperti itu. Jadi tugasnya adalah praktekkan, minta salah satu atau kedua orang tua untuk ikut juga berperan di dalam video yang akan kamu buat. Jadi kamu berpamitan dengan orang tuamu dan meminta berkat sebelum bepergian. Entah pergi ke sekolah kah, atau pergi berlibur kah, ke rumah nenek, atau kemanapun. Pokoknya kamu meminta berkat dari orang tuamu. Oke? Tugasnya mudah kan? Untuk hari ini kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini dulu. Mari kita siapkan hati kita untuk menutupnya dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang baik, terima kasih karena Engkau telah memberi berkat padaku. Semoga berkat-Mu membuatku menjadi anak yang semakin baik dari hari ke hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, jangan lupa selalu jaga kesehatan, jangan sakit-sakit. Go, semangat untuk mengerjakan tugasnya. Selalu tersenyum. Bye-bye.